Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa BSTV. Seputar Bondowoso sepekan kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Selama 30 menit ke depan, sajian informasi yang kami rangkum untuk Anda dalam Bondowoso News. Beberapa pokok berita dalam Bondowoso News edisi kali ini sudah disiapkan tim redaksi. Di antaranya, Pemkab siapkan perbub jelang Idul Adha. Kasus korupsi PT Bogem masuk tahap penyidikan jaksa. Geliat wisata Bondowoso kembali bergairah. Bersama saya, Deni Sofia, inilah Bondowoso News selengkapnya. Jelang Idul Adha mendatang, Pemkab Bondowoso siapkan perbub. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa berhari raya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jelang Idul Adha mendatang, Pemkab Bondowoso siapkan peraturan bupati. Ini diperlukan agar pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan memasuki era new normal. Pembuatan perbub ini mengaspirasi dari seluruh ketua takmir masjid lingkup wilayah Bondowoso. Bersama Forkopimda, perbub ini diperlukan agar tidak menyalahi protokol COVID-19 dalam merayakan Idul Adha. Menurut Bupati Bondowoso, rumusan garis besar dari koordinasi kali ini, meski tidak ada batasan jamaah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, namun harus mentaati aturan protokol COVID-19. Sementara ini kan seperti ada penilaian yang kurang benar, seperti berat sebelah pemerintah ini. Kalau masjid diperkata, kalau pasar dilonggaran, hanya tidak benar itu. Tidak hanya perasaan mereka yang tidak benar. Jadi sekarang ini diberi pemahaman yang sama. Begitu semuanya ini ingin melindungi warga semuanya dari penyakit ini. Aturannya yang harus diterapkan seperti apa? Ya intinya itu yang pokok protokol kesehatan itu intinya. Masker aja, jaga jarak dan cuci tangan itu intinya. Untuk perayaan sholat Idul Adha ya tetap tidak ada pelarangan, tetap silahkan melaksanakan ibadah tiap Jumat termasuk Idul Adha ini silahkan mereka melaksanakan sholat tapi tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Terkait perbub new normal sendiri sudah selesai atau bagaimana? Ya masih sedang digodok, mungkin besok mungkin 2-3 hari lagi akan diterbitkan perbub itu. Sementara itu, Asisten 1 Pemkab Bondowoso Harimas MSI mengaku telah menyiapkan draft perbub yang nantinya masih akan dikaji ulang bersama sebelum direkomendasikan Bupati. Bahwa disinyalir masih banyak pelaksanaan kegiatan peribadatan di tempat ibadah, misalnya sholat wajib itu masih kesulitan pelaksanaannya. Harapannya tadi oleh Forkopimda meminta kepada ketua takmir untuk menyampaikan hasil pertemuan hari ini. Dilengkapi dengan besok pagi kita akan membahas draft, penyempurnaan draft yang beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan kepada para pimpinan ormas keagamaan, ada pendeta, ada pastor, ada juga dari pimpinan dari NU, dari Muhammadiyah. Itu besok pelaksanaan sholat sunnah ya, seperti sholat Id, Idul Adha. Harapannya dengan takmir-takmir tadi juga diundang Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bondowoso dari MUI, harapannya supaya bisa saling bantulah mensosialisikan, menyampaikan kepada masyarakat pada setiap kesempatan bagaimana pelaksanaan sholat Id dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Dari Pendopo Kabupaten Bondowoso, Hadat Mujiono memberitakan. Kasus korupsi PT Bogem yang selama ini kabur mulai ada titik terang dengan mulai dilakukannya penyidikan dan pengumpulan barang bukti oleh pihak Pitsus Kejaksaan. Kasus dugaan korupsi PT Bogem mulai ada titik terang. Sebelumnya, kasus yang menghebohkan di Bondowoso ini tak jelas penanganannya dan seolah tenggelam di telan bumi. Namun, kini mulai ada titik terang penanganannya. Kejaksaan Negeri Bondowoso melalui bagian pidana khusus atau Pitsus
mulai melakukan penyidikan. Kasih Intel Kejaksaan Bondowoso Sucipto SH saat ditemui mengatakan, sebelumnya pihak Intel Kejaksaan yang menangani kasus Bogem, kini kasusnya naik tahapan ke proses penyidikan. Menurut Sucipto, saat ini pendalaman terkait pemanggilan maupun pengumpulan data sudah ditangani Pitsus. Dari pool bucket atau pengumpulan barang bukti dan keterangan itu sudah dilakukan pemanggilan. Di antaranya dirut lama, pengurus, dan sudah terdata dalam berita acara. Bondowoso Gemilang, kasus dugaan tidak korupsi di PT Bondowoso sudah dilimpahkan ke Pitsus dan sekarang penanganannya sudah bidang Pitsus. Artinya kalau dilimpahkan ke Pitsus seperti apa? Ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Ada pemanggilan mungkin sudah? Sudah kewenangan bidang Pitsus. Kewenangan bidang Pitsus, iya. Artinya apakah sudah ada jadwal-jadwal tertentu untuk pemanggilan beberapa orang gitu? Iya, tentunya dari bidang Pitsus yang menjadwalkan itu. Bisa dikasih bocoran mungkin Pak siapa yang akan dipanggil diantaranya? Iya, tentunya orang-orang yang berkompeten di situ, pihak-pihak terkait di situ yang dipanggil. Mengenai jadwal saya tidak bisa menjelaskan. Nanti masalahnya itu menjadi kewenangan rekan kita di Pitsus. Selama ini Pak, sudah pool bucket, dalam pool bucket sudah melibatkan siapa saja? Sudah dari pool bucket itu sudah yang dipanggil ya. Pihak-pihak terkait, contoh seperti dirut yang lama, pengurus-pengurusnya itu sudah kita panggil. Dan semua itu sudah ada berita acaranya kita serahkan ke Pitsus. Ya. Dari Kejari Bondowoso, Sugeng Marianto, BSTV memberitakan. Melalui pembahasan yang alot antara pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, akhirnya sejak akhir pekan lalu, Taman Wisata Alam Kawah Ijen kembali dibuka. Melalui kesepakatan yang cukup alot, akhirnya Pemkab Bondowoso, Banyuwangi, dan BKSDA Provinsi Jawa Timur sepakat membuka kembali Taman Wisata Alam Kawah Ijen sejak akhir pekan kemarin. Namun demikian, wisata Kawah Ijen hanya dibuka bagi wisatawan Nusantara dan masih ditutup untuk wisatawan mancanegara dengan kapasitas pengunjung 50% dari biasanya yang mencapai 450 pengunjung. Menurut Kepala Bakorwil 5 Jember, R. Cahyo Widodo, pembukaan wisata yang terkenal dengan Blue Fire-nya itu dipastikan harus memenuhi protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan masker, wajib disediakan tempat cuci tangan, dan setiap pendaki wajib membawa hand sanitizer. Satu-satu, apakah ada persyaratan untuk new normal, persyaratan protokol kesehatan sudah dipenuhi semuanya. Dan penelitian ini tidak sekali, berkali-kali tim dari Bondowoso dan Banyuwangi melihat. Setelah dilihat betul bagus, sesuai dengan protokol kesehatan bisa diterapkan, baru Bapak Bupati Banyuwangi, Bapak Bupati Bondowoso mengeluarkan rekomendasi. Atas dasar 2 rekomendasi inilah Bapak Kepala BKSDA Provinsi Jawa Timur untuk mengundang Bapak Bupati Banyuwangi dan Bondowoso untuk membuka. Kami dari Bakorwil mewakili Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur berpesan kembali mohon dukungan teman-teman semuanya, termasuk masyarakat dan teman-teman pers. Monggo kita jaga protokol kesehatan. Jadi nanti dari Kabupaten Banyuwangi, dari Bondowoso akan melakukan evaluasi berkala. Dan mudah-mudahan evaluasi ini terus ada penyempurnaan. Sehingga jangan sampai terjadi dengan dibukanya ini menjadi tempat penyebaran penyakit COVID. Tapi mudah-mudahan enggak, ya. Karena beliau dari 2 kabupaten ini terus bersama-sama akan melakukan evaluasi dan pembinaan perbaikan. Dan BKSDA kembali akan mendukung dari evaluasi dari Banyuwangi dan Bondowoso. Untuk rapid test sendiri Pak, dilampirkan nggak Pak? Untuk rapid test selama ini belum dilampirkan. Tetapi nanti kalau Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso menganggap itu harus dilampirkan, memungkinkan. Ya. Jadi kami kembali dari provinsi mendukung, mengikuti arahan putusan dari Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Pak, itu mancanegara boleh juga ya Pak ya? Untuk mancanegara selama ini masih belum. Jadi mungkin kawasan kita dulu. Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bahtiar Rahmat mengaku akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi
untuk mengevaluasi pembukaan Taman Wisata Alam Kawah Ijen di era kenormalan baru ini secara berkala. Pak, terkait dengan fasilitas kesehatan yang katanya disediakan, Pak, bagaimana Pak pemerintah Bondowoso menyiapkannya? Ya, nanti akan menindaklanjuti apa yang memang menjadi satu protap ya, SOP yang ada. Dari Pos Paltuding Kecamatan Ijen, Hadat Mujiono BSTV memberitakan. Geliat objek wisata kembali bergairah dengan dibukanya secara simbolis objek wisata Kawah Wurung dalam tatanan kehidupan baru 11 Juni lalu. Pemerintah daerah Bondowoso secara resmi membuka kembali semua objek wisata setelah sempat ditutup sekitar 3 bulan saat masa pandemi COVID-19. Pembukaan secara simbolis dilakukan di objek wisata Kawah Wurung oleh Wakil Bupati Irwan Bahtiar Ahmad yang didampingi Sekretaris Daerah Saifullah dan segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Bondowoso. Menurut Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bahtiar, pembukaan objek wisata serentak ini dilakukan atas rekomendasi Peraturan Bupati tentang pola kehidupan baru yang sudah dikeluarkan. Objek wisata yang lain sama halnya dengan Kawah Wurung dan Kawah Ijen. Jadi kita buka serentak karena Perbup mengenai pola kehidupan yang baru sudah diatur ya, sudah dikeluarkan. Pembukaan Kawah Wurung ini juga menandai tempat-tempat wisata yang lain. Secara resmi juga dibuka. Hal apa yang ditekankan dalam era new normal ini pembukaannya? Harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Harus pakai masker, harus menyiapkan cuci tangan, hand sanitizer. Pengunjung juga akan dilakukan termogan dan sebagainya untuk mengukur suhu tubuh. Untuk jumlahnya mungkin yang rombongan apakah juga akan dibatasi, Pak Obu? Secara umum hanya dibatasi jumlah pengunjung ya. Jumlah pengunjung sesuai dengan kapasitas ya, 50% sesuai dengan kapasitas. Kalau Kawah Wurung ini katakanlah setiap harinya kapasitasnya 500 ya 250, 50% dari kapasitas. Siap. Untuk rapid test nggak perlu ya Pak Obu ya? Rapid test nggak perlu dilampirkan ya? Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bondowoso yang juga Ketua Pansus COVID-19, Sinung Sudrajat mengatakan pihaknya akan terus memantau penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan. Memang di masa wabah ini kita bersepakat, berkomitmen kegiatan perekonomian masyarakat juga harus tetap berjalan. Nah, ketika kita tetap terkungkung dengan wabah, sedangkan kita menghentikan sementara roda perekonomian, maka yang akan susah ya kita terutama masyarakat. Oleh karenanya dibuat Perbup yang mengatur tatanan kehidupan baru, kebiasaan baru, yang istilah dulunya new normal tapi sudah diganti oleh pemerintah pusat, kalau tidak salah kebiasaan hidup baru atau tatanan kehidupan baru, pola kehidupan baru, sehingga dalam hal ini pusat-pusat kegiatan masyarakat sudah bisa aktif kembali. Untuk sifatnya hanya trial aja Pak? Enggak, ini sebetulnya sudah dibuka secara permanen, namun tetap protokol kesehatan wajib diberlakukan. Dan di Perbup itu juga ada sanksi mulai dari surat teguran sampai dengan pencabutan izin. Jadi kembali lagi kepada masyarakat, silahkan berkegiatan ekonomi, silahkan berwisata, akan tetapi protokol kesehatan wajib dijalankan. Berarti termasuk hotel, kafe, dan restoran udah normal lagi? Normal, udah normal, cuma protokol kesehatan wajib. Gitu. Terkait dengan tadi sanksi dan itu apa maksudnya Pak di ya, ketika ada yang melanggar, misalkan tidak menjalankan protokol kesehatan dengan benar, tidak disiplin, itu akan dikenakan sanksi, kemudian sanksinya surat teguran sampai dengan pencabutan izin. Seperti apa yang tidak mematuhi aturan? Ya, contoh tidak pakai masker, tidak dicek suhu badan, kemudian bergerombol tanpa mematuhi protokol kesehatan, ya itu pasti akan kena sanksi. Dan petugas DPRD adalah mengawasi. Ya. Dari Taman Wisata Alam Kawah Wurung, Hadat Mujiono BSTV memberitakan. Peliknya penagihan piutang PT Bonindo Abadi selama 12 tahun membuat Pemkab akan merescheduling ulang piutang tersebut melalui beberapa kajian.
Peliknya kasus PT Bonindo yang berlokasi di Jalan Raya Jember Kilometer 9 Desa Pekauman Kecamatan Gerujugan atas tanggungan atau piutang pajak penerangan jalan PPJ kepada Pemkab Bondowoso sekitar 1,1 miliar rupiah sejak tahun 1998 hingga 2010 dipertanyakan tindak lanjutnya melalui pandangan umum fraksi sidang paripurna DPRD Bondowoso Senin 14 Juli 2020. Sebelumnya fraksi Amanat Golongan Karya FAG menemukan dalam laporan BPK tahun 2018 masih menyebutkan tunggakan tersebut. Menurut juru bicara FAG Yondrik SH, dalam rapat paripurna pihaknya mempertanyakan tindak lanjut dari laporan BPK tersebut. Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bahtiar Rahmat menerangkan, pemerintah daerah Pemda Bondowoso berencana lakukan penjadwalan ulang terhadap tunggakan pajak PT Bonindo atas piutang tersebut. Kemungkinan, apakah dilakukan pengajuan penghapusan pajak atau tidak? Yang menerangkan rencana pengajuan penghapusan pajak ini bisa saja dilakukan agar piutang yang cukup besar itu tidak menjadi temuan BPK yang bisa membebani pemerintah daerah. Rescheduling ya, karena memang ada beda penafsiran dari dulu, sehingga nanti akan kita rescheduling mana memang piutang itu memang sudah nggak bisa ditagih, akan kita ajukan ke bagian penghapusan ya di Jember. Penghapusan apa? Penghapusan piutang itu ada aturannya. Ada aturan kalau memang sudah tidak bisa ditagih ya, dan dalam hal ini tentunya ada satu kajian-kajian daripada membebani kita temuan BPK ya, nanti akan kita ajukan penghapusan. Ketika penghapusan memenuhi kajian-kajian ya. Pemerintah rugi dong. Iya, rugi dong, Pak. Itu ada beda penafsiran, bukan hanya rugi ya, kita justru daripada tidak tertagih dan sebagainya ya. Itu ada mekanisme karena sudah berapa tahun ya kita lihat itu ada masa kadaluarsanya biasanya, ada masa kadaluarsa itu kalau nggak keliru tunggaan terhadap PJU itu 10 tahun ke atas sudah kalau nggak keliru. Tapi tidak ada sanksinya gitu. Nanti akan kita lihat ya, kalau masalah sanksi ya kita nggak bisa menjelaskan sanksi konkretnya apa, nanti akan kita lakukan kajian berdasarkan hukum ya. Tapi yang jelas ada piutang yang memang sudah tidak bisa ditagih ya, dalam hal ini tentunya memerlukan kajian, kita ajukan ke kantor bagian penghapusan ya, penghapusan bagian lelang. Dari DPRD Bondowoso, Hadat Mujiono BSTV memberitakan. Potensi sumber daya alam, khususnya pertanian, sangat besar. Hanya saja potensi ini akan menjadi lebih berlimpah jika dikelola lebih serius dan inovatif. Pengelolaan lahan pertanian di Bondowoso perlu lebih serius dan inovatif. Harapan tersebut disampaikan staf ahli Kementerian Desa PDT Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dr. Suprapedi saat panen perdana padi unggulan lokal varietas HMS 400 di Desa Sugerlor, Kecamatan Maesan. Sementara itu, Bupati Bondowoso Salwa Arifin mengatakan, pihak pemerintah daerah mengharap dukungan serta bimbingan dari pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan pertanian di Bondowoso. Staf ahli Kementerian Desa PDT Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dr. Suprapedi mengaku akan membantu pertanian di Bondowoso asalkan pihak pemerintah daerah bisa serius dan inovatif dalam melaksanakan program. Desa Sugerlor ini khususnya, apalagi Pak Camatnya juga mendukung, begitu pula dengan Pak Bupati, Pak Wagub, tentang inovasi terkait dengan agriculture. Kita ketahui bahwa masalah pertanian itu akan bagus kalau benihnya itu bagus, varietasnya bagus. Nah, ini sudah dimulai. Ada produk baru yang namanya varietas padi HMS 400. Dan tadi kita lihat dari ubinan yang kalau kita setarakan per hektar itu produktivitasnya tinggi 9,4. Nah, disinilah kalau nanti konsisten itu menjadi bisa jadikan produk unggulan kawasan. Nah, kami menghimbau supaya dikembangkan dalam satu kawasan kecamatan. Kenapa satu kecamatan? Supaya ada yang bawa komando itu di supra desanya itu di level Pak Camat. Itu mengkoordinasikan. Karena dengan kawasan begini nanti skala ekonominya bisa tercapai. Nah, kalau saya hitung setiap satu desa 10 hektar, kalau satu kecamatan Maesan ini ada 12 desa itu kan berapa itu 1.200 hektar ya. Nah,
kami dari Kementerian Desa ketika sudah membentuk kawasan seperti ini dengan skala ekonomi, yang tadi kalau per hektar per desanya 100 hektar, 1.200 itu udah cukup. Nah, dari Kementerian Desa akan memfasilitasi supaya bagaimana dari hulu dalam hal ini benihnya, saprotannya, ya sarana produksi pertanian ini supaya sustain hingga ke off-takernya, pembelinya. Makanya ini kita jadikan konsep kolaborasi. Kami tidak akan membawa kawasan ini itu menjadi objek, tapi harus menjadi subjek. Kita menempatkan kawasan ini punya inovasi, ya di segala level, baik inovasi teknologinya maupun manajemennya. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Dari Desa Sugerlor Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan. Demikian informasi yang dapat saya laporkan saat ini. Saya Dani Sofia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.